Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan tentang analysis, attitudes, and job satisfaction pada organisasi kelompok studi mahasiswa atau yang biasa disebut KSM Manajemen Bisnis ITS. Berikut merupakan anggota dari kelompok 8, ada Cahyat Fatma, NRP 011, Rizky Akbar, NRP 081, Juan Safiro, NRP 048, Anindya Gita, NRP 089, dan Goza Bramantia, NRP 075. Kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang berdirinya KSM yaitu keberagaman merupakan perbedaan yang muncul antara setiap individu dalam organisasi, seperti jenis kelamin, suku, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Dampak keanekaragaman mempengaruhi perilaku suatu organisasi, terutama di manajemen bisnis ITS yang memiliki visi untuk bisa berkecimpung dalam ranah internasional, yang menyebabkan mahasiswa manajemen bisnis itu sendiri mengetahui tentang apa saja hal yang ramai dibahas di luar sana. Untuk mengatasi hal tersebut, maka berdirilah suatu organisasi di bawah himpunan mahasiswa manajemen bisnis yang mewadai para mahasiswa manajemen bisnis dalam pembahasan isu-isu internasional bernama KSM atau Kelompok Studi Mahasiswa. Berikut ada 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perilaku organisasi di KSM, baik dari sudut pandang individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu bagaimana kondisi keberagaman perilaku di KSM. Yang ketiga itu apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM. Dan yang terakhir merupakan bagaimana cara meningkatkan tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM itu sendiri. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana perilaku organisasi di KSM, baik dari sudut pandang individu, kelompok, organisasi secara keseluruhan, untuk mengetahui bagaimana kondisi keberagaman perilaku di KSM, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM, dan untuk mengetahui cara meningkatkan tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM. Berikut merupakan profil organisasi KSM. Ada logo KSM di bawah, dan KSM sendiri merupakan sebuah organisasi yang ada di manajemen bisnis ITS yang bertujuan sebagai wadah atau forum bagi keluarga mahasiswa manajemen bisnis atau KMMB di bidang internasional. Visinya adalah untuk sebagai iklim globalisasi yang sinergis dan bermanfaat. Misinya ada 4, ada sebagai wadah mengembangkan diri, menciptakan atmosfer lingkungan belajar yang kritis dan mandiri, memberikan kesan publik yang baik melalui tindakan dan aktualisasi, menjaga hubungan yang baik yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal manajemen bisnis. KSM memiliki beberapa divisi untuk mencapai visi dan misi yang sebelumnya sudah dibahas. Yang pertama ada kajian strategis, divisi internasionalisasi, divisi penelitian dan pengembangan, dan divisi media relasi. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Next. Sikap dan komponennya. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang, atau peristiwa. Dan terdapat dari 3, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen perilaku. Next. Tipe-tipe sikap yang pertama ada kepuasan kerja, yaitu pandangan karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaan mereka. Perusahaan tersebut akan tampak dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Kedua, keterlibatan kerja, yaitu tingkat pengidentifikasian psikologis karyawan dengan pekerjaannya, secara aktif partisipasi dalam pekerjaannya, dan menganggap kinerjanya di pekerjaannya adalah penting untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu komitmen terhadap organisasi, yaitu loyalitas seorang karyawan terhadap organisasi dan kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi tersebut. Next. Untuk determinan kepuasan kerja, yaitu lingkungan kerja, atasan atau gaya kepemimpinan, sifat pekerjaan dan aktivitas kerja, serta benefit.
Dan untuk respon ketidakpuasan di tempat kerja, yang pertama, individu memutuskan keluar dari organisasi atau exit. Kedua, mencoba memperbaiki keadaan di dalam organisasi atau voice, menunggu perubahan kondisi organisasi secara positif loyalty, dan mengabaikan kondisi buruk yang ada dalam organisasi atau jelek. Next. Selanjutnya ada teori kepuasan. Yang pertama ada teori dua faktor dari Herzberg, yaitu konsep utama dari teori ini adalah perbedaan antara faktor motivasi dan faktor kebersihan. Untuk faktor motivasi sendiri bisa disebut juga dengan faktor ekstrinsik, yaitu faktor dorongan yang datang dari luar diri seseorang seperti lingkungan kerja, promosi, dan hal-hal lain yang dapat mendukung dari segi eksternal. Lalu untuk faktor keberhasilan atau disebut juga faktor intrinsik, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri masing-masing karyawan yang mendorong karyawan tersebut untuk menjadi lebih termotivasi dalam bekerja. Next. Selanjutnya ada teori perbedaan dan teori kesetaraan. Untuk teori perbedaan yaitu kepuasan dan ketidakpuasan individu terhadap pekerjaan bergantung pada kesenjangan antara hal yang diinginkan dan yang diterima. Teori ini sendiri menggambarkan adanya perbedaan yang mendasar tentang keyakinan nilai-nilai yang harus dilaksanakan secara bersama tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan untuk teori kesetaraan, teori ini dikembangkan oleh Adams pada tahun 1963. Teori ini sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, outcome, dan comparison person. Teori ini sendiri membahas tentang kesetaraan pegawai, yaitu pegawai merasakan kepuasan atau ketidakpuasan sangat tergantung pada adanya rasa keadilan atau equity yang diperoleh dalam organisasi dengan cara membandingkan dirinya dengan pegawai lain di lingkungan yang sama atau lingkungan yang berbeda. Next. Selanjutnya adalah bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian kami lakukan pada tanggal 22 April 2020 dengan 2 responden, yaitu Mas Saris Betran dan Cindy Adinda Putri melalui via chatline. Untuk subjek penelitian atau responden pertama merupakan Mas Saris Betran, merupakan Ketua Organisasi Kelompok Studi Mahasiswa atau KSM Manajemen Bisnis ITS. Dan responden kedua adalah Cindy Adinda Putri, di mana Cindy ini merupakan staf organisasi Kelompok Studi Mahasiswa atau KSM Manajemen Bisnis ITS. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kualitatif, di mana karena kan adanya kondisi pandemi COVID-19, kami menggunakan teknik penggalian atau pengumpulan data dengan metode wawancara dan literatur studi. Pihak yang kami wawancarai merupakan ketua organisasi di KSM dan staf organisasi KSM MBITS sendiri, di mana dari wawancara tersebut kami mendapatkan informasi-informasi dan data yang valid karena mewawancarai pihak yang terlibat langsung dalam organisasi yang dijalankan. Selanjutnya, pertanyaan yang kami ajukan, terdapat 4 pertanyaan yang juga menjadi rumusan masalah. Yang pertama tentang bagaimana perilaku organisasi di KSM, baik dari sudut pandang individu atau staf, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana kondisi keberagaman perilaku yang ada di KSM. Yang ketiga, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana cara meningkatkan tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM. Selanjutnya yaitu variabel yang ditelusuri. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja para anggota organisasi KSM. Variabel yang kami telusuri untuk mengukur tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM antara lain kondisi lingkungan kerja, komitmen seorang staf, beban kerja, serta benefit yang didapat. Lalu terdapat review jurnal. Menurut Locke pada tahun 1969, kepuasan kerja sebagai keadaan emosi senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja oleh Locke juga didefinisikan sebagai hasil persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja antara lain
isi pekerjaan, manajemen, lingkungan kerja, dan kompensasi. Selanjutnya ada bab 4 tentang pembahasan. Next. Perilaku organisasi KSM berdasarkan sudut pandang individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Organisasi KSM memiliki tujuan sebagai wadah atau forum bagi keluarga mahasiswa manajemen bisnis di bidang internasionalisasi, sehingga setiap anggotanya memiliki ketertarikan mengenai isu-isu internasionalisasi, dan ketertarikan ini akan mempengaruhi kinerja organisasi KSM dalam mewujudkan tujuannya. Next. Dan untuk setiap individu di KSM memiliki rasa puas dan senang terhadap organisasi karena merasa fleksibel dan sesuai passion diri mereka sehingga memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini akhirnya membentuk sebuah organisasi yang aktif karena setiap individunya berkontribusi sebaik mungkin dalam mengerjakan job desk sesuai tanggung jawabnya. Dan secara keseluruhan, organisasi KSM dapat memberikan beberapa benefit bagi anggotanya untuk lebih berkembang dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan organisasi seperti berbagi pengalaman dan relasi. Next. Selanjutnya adalah tentang kondisi keberagaman perilaku di KSM. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi kondisi keberagaman perilaku. Salah satunya adalah tentang kebudayaan dan sikap. Terdapat anggota yang memiliki perilaku baik, namun ada juga anggota yang memiliki perilaku cenderung kurang dapat bekerja sama dengan anggota yang lain pada saat waktu tertentu. Di mana anggota KSM berasal dari berbagai daerah yang memiliki budaya berbeda sehingga perilakunya pun tidak sama. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keberagaman perilaku dapat juga membawa pengaruh yang buruk pada suatu saat apabila tidak dapat saling memahami dan menghargai satu sama lain. Lalu selanjutnya kami akan membahas faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja pada anggota KSM. Yang pertama adalah beban kerja yang diberikan. Staf KSM merasa beban kerja mereka tidak terlalu berat dikarenakan job desk yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan skill mereka, sehingga staf KSM menyukai dan aktif dalam mengerjakan job desk-nya. Yang kedua yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja KSM sangat positif karena setiap stafnya sering melakukan sharing pengalaman dan memiliki kerjasama yang baik setiap anggotanya. Hal ini didukung oleh pelatihan, pendampingan, dan kontrol pada staf yang akan membuat mereka merasa puas karena merasa bahwa terdapat keterikatan atau bonding yang kuat. Yang ketiga, kolega dan atasan yang suportif. Staf KSM berpendapat bahwa atasan atau ketua KSM selalu memberikan saran dan memasukkan untuk membuat mereka berkembang. Lingkungan sosial KSM yang suportif sangat membantu seorang staf dalam melakukan pekerjaannya, sehingga staf tersebut akan merasa puas dalam melakukan pekerjaan. Next. Selanjutnya terdapat beberapa cara untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja pada organisasi KSM. Dalam organisasi KSM sendiri, untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja staf masih bersifat fleksibel. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan job desk, tetapi juga dibarengi dengan arahan, controlling, serta evaluasi dari ketua umum maupun ketua divisi. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, sehingga para anggota tidak merasa bahwa job desk yang diberikan hanya menjadi beban, tetapi menjadi bahan pembelajaran serta pengalaman yang berharga. Lalu organisasi KSM juga sering melakukan internalisasi, seperti berdiskusi antar anggota, bermain game, dan sebagainya. Internalisasi yang dilakukan berguna untuk memperkuat dan mempererat hubungan masing-masing anggota KSM, serta meningkatkan teamwork. Next. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan yang pertama, anggota KSM cenderung merasa puas dan senang menjadi bagian dari KSM. Hal ini dikarenakan organisasi yang bersifat fleksibel serta cenderung sesuai dengan passion mereka, yakni bidang internasionalisasi.
Dengan adanya rasa puas serta kesenangan dari anggotanya, KSM dapat menjadi organisasi yang aktif serta dapat memberikan benefit bagi anggotanya. Yang kedua, KSM sendiri memiliki anggota yang berasal dari berbagai daerah. Namun dengan latar belakang anggota yang beragam dan berasal dari berbagai daerah tersebut, hal ini memungkinkan keberagaman tersebut membawa pengaruh buruk ke dalam internal KSM apabila tidak bisa menghargai dan memahami perilaku sesama. Hal ini dapat diminimalisir dengan mengupayakan sifat menghargai sesama, baik oleh ketua KSM maupun dari tiap individu anggota. Next. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja di KSM. Yang pertama, beban kerja yang diberikan. Di KSM sendiri, beban kerja yang diberikan sesuai dengan skill dan kemampuan, sehingga anggota merasa nyaman dengan job desk yang diberikan. Lalu yang kedua, lingkungan kerja. Untuk lingkungan kerja di KSM sangat positif karena setiap stafnya sering melakukan sharing pengalaman dan memiliki kerjasama yang baik untuk setiap anggotanya. Lalu yang terakhir, kolega dan atasan yang suportif. Staf KSM sendiri cenderung berpendapat bahwa atasan atau ketua KSM selalu memberikan saran dan masukan untuk membuat mereka terus berkembang. Lalu yang terakhir, di dalam organisasi KSM, meningkatkan kepuasan kerja staf cenderung masih bersifat fleksibel. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan job desk, tetapi juga dibarengi dengan arahan, controlling, serta evaluasi dari ketua umum maupun ketua divisi. Selain itu, di dalam KSM kerap dilakukan internalisasi untuk memperkuat dan mempererat hubungan antar anggota KSM. Selanjutnya yaitu merupakan saran yang dapat mengupgrade KSM. Yang pertama ya KSM sebaiknya menyarankan pemberlakuan GDPS atau Grand Design pengembangan staf yang mana akan menambah keefektifan para anggota dalam bekerja dan memperjelas arah job desk beserta output-nya. Selain itu, KSM supaya tetap mempertahankan lingkungan kerjanya yang suportif agar kedepannya tetap nyaman di KSM dan bekerja lebih efektif dengan lingkungan tersebut yang saling menghargai satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok 8, ada salah dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.